Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas tentang anak-anak ya, karena memang kebetulan itu di bidangku. Banyak juga yang bertanya bagaimana cara mengajarkan anak-anak belajar membaca. Nah, di sini aku mau berbagi pengalamanku yang sudah sekian tahun, hampir 20 tahun. Kurang lebih enggak 20 tahun, hampir 18 tahun aku mengajar, mengabdikan diri kepada anak-anak, khususnya usia prasekolah ya, usia 4, 5, 6 tahun sampai 7 tahun. Saya mengajar sejak awal pertama saya masih kuliah pun saya alhamdulillah sudah dipinta untuk mengajar anak-anak. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi saya ada banyak banget pertanyaan ibu-ibu, bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak membaca di usia prasekolah. Nah, saya ingin membahas dimulai dari soal membaca. Anak-anak itu usia, mohon maaf agak berisik karena di samping saya ini jalan raya besar. Membahas soal membaca, anak-anak itu untuk prasekolah sebenarnya itu tidak diwajibkan untuk dapat bisa membaca ya, mengenal huruf ya, tapi tidak untuk membaca. Itu yang sebenarnya diharuskan untuk anak-anak. Mereka itu dituntut, anak-anak itu malah dilatih untuk kreativitas, olah kreativitasnya, seninya ya, itu yang dilatih, motoriknya, bukan membacanya justru ya. Itu nanti dimulai di saat usia SD ya, sekolah dasar. Untuk prasekolah sebenarnya seperti itu, diajarkan untuk kreativitas, motorik halus, motorik kasar, belajar memegang pensil, menebalkan, kemudian membuat garis lurus, garis miring, kemudian menggambar bebas, mewarnai ya. Itu yang sebenarnya harus dilakukan di sekolah-sekolah TK ya, taman kanak-kanak atau prasekolah. Namun kenapa kebanyakan lembaga-lembaga di terutama di kampung-kampung ya, anak-anak itu sudah lulus TK tuh udah pinter-pinter membaca? Karena memang tuntutan di lapangan itu seperti itu. Jadi di saat dia memasuki usia sekolah dasar SD kelas 1, di sana itu satu kelas dengan satu guru. Satu kelas itu hampir 40 siswa, padahal maksimal seorang guru itu memegang siswa hanya 15 siswa. Itu satu kelas 40. Ya mungkin kerepotan juga kalau gurunya harus ngajarin baca ya kan. Nah, makanya kadang suka yang ada di lapangan ya, yang udah belum bisa baca ya udah tertinggal saja begitu saja gitu. Dituntun sama gurunya cuma tidak semaksimal, dan akhirnya mereka bisa baca itu di usia 8, 9 sampai 10 tahun, usia kelas 3 SD begitu. Nah, itu kan mungkin belum lagi bulian dari anak-anak sepantarannya, teman-temannya belum bisa baca. Nah, orang tua itu sudah takut anaknya jangan sampai dibully, jangan sampai tidak bisa mengikuti pelajaran di negeri. Jadi mereka itu memilih sekolah-sekolah TK yang lulus sudah bisa baca. Dan sekolah TK juga sebenarnya sih nggak mau ya, TK lembaga-lembaga yang ada di perkampungan itu sebenarnya nggak mau memaksakan anak-anak. Cuma memang di lapangan seperti itu, rasa kasihan dari lembaga sendiri, rasa kasihan dari guru-guru sendiri, akhirnya mau tidak mau mengajarkan 1-2 kata untuk anak-anak. Nah, memang kebetulan juga ada beberapa anak yang mampu tanggap dalam belajarnya itu cepat.
Jadi sebuah motivasi untuk ibu-ibu yang lain untuk bisa seperti anak itu gitu. Akhirnya di rumah diajarin baca, belum dilesin sama gurunya, di sekolah juga diajarin baca. Makanya banyak lulusan TK itu yang sudah lancar membaca. Tapi jatuhnya apa Bun? Untuk semuanya, jatuhnya itu anak-anak jadi bosan karena dia sudah menguasai semua mata pelajaran, baik membaca maupun menghitung ya, kecuali kalau dia masuknya swasta mungkin. Kalau di negeri itu kan memang tidak jauh-jauh karena memang sendinya kurang ya, kurang, lebih ke umum gitu. Kalau di swasta mungkin diselang-seling ada seni dan umumnya. Nah, itu kan, sedangkan swasta itu kan beda harganya ya, itu pasti ada harganya. Nah kalau di negeri itu kan kebanyakan untuk menengah ke bawah. Nah sedangkan menengah ke bawah kepengennya anak-anaknya pinter gitu kan, bacanya juga udah enak, jadi nggak usah capek-capek lagi ngelesin lagi, cukup di TK aja gitu. Padahal itu nanti membuat dia jadi bosan untuk bersaing sama teman-temannya, karena mereka sudah mampu membaca. Sedangkan usia SD itu kan harusnya SD ya, harusnya SD itu kan sedang-sedangnya dia sedang belajar membaca, usia kelas 1 SD. Tapi karena dia sudah mampu membaca, sudah mampu menghitung, sudah mampu menulis dengan rapi di TK-nya, jadi dia tidak ada kurang motivasi gitu untuk tambah lebih bagus lagi. Mungkin nanti termotivasinya pas udah kelas 3, kelas 4, karena pelajaran matematikanya udah pasti berbeda dari TK ya kan. Nah banyak juga TK-TK itu anak-anak itu dari orang tuanya juga sudah diajarkan kali-kalian loh, jangan salah. Dan itu sangat membuat anak-anak itu terlalu berat sih menurut saya. Dan saya sendiri sebagai guru TK, memang saya juga ngajarnya di perkampungan, itu yang terjadi di lapangan ya. Karena saya sudah sampaikan ini di awal kegiatan belajar mengajar, saat pertemuan dengan wali murid, saya sampaikan sebenarnya anak-anak itu tidak mesti untuk lulus TK itu bisa membaca, tidak mesti dia harus pintar pandai kognitifnya, tidak mesti. Dia itu harus pandai bersosialisasi, kemudian pandai motoriknya ya, kreativitasnya, itu yang harusnya digali di TK gitu. Kita udah sampaikan seperti itu, mau tidak mau orang tua juga pasti mendengarkan. Nah kita serahkan kembali ke orang tuanya, kalau memang mau bisa membaca seperti ini loh kondisinya tadi aku sebutin tadi, nanti dia akan ngerasa jenuh, bosan karena udah ngerasa bisa ya kan. Nah dan kebanyakan ibu-ibu udah yang udah dah Bu, nggak apa-apa, kita mah yang ke belakang mah urusan belakangan, yang penting depannya dia bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, biar nanti SD-nya saya nggak pusing gitu. Nah itu kebanyakan itu yang terjadi seperti itu. Dan ini sangat saya sendiri sangat kasihan buat anak-anak ya. Jadi saya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk sekolah-sekolah dasar negeri, agar mungkin kapasitas gurunya itu ditambah. Satu kelas 40 siswa itu kalau bisa 2 orang guru yang pegang dalam satu kelas, saya yakin anak-anak juga bakalan lebih nyaman di kelasnya, nggak berebutan bertanya sama gurunya, nggak berebutan perhatian gurunya, karena ada 2 guru dalam satu kelas. Kayaknya gitu perlu ya Pak ya, bapak-bapak terhormat yang ada di sana ya. Dan saya sangat menguji itu semua di anak saya sendiri. Di anak saya yang pertama, saya jejalkan ilmu dari usia playgroup ya, playgroup, karena memang susah bersosialisasi. Saya masukkan playgroup untuk tidak diajarkan membaca, hanya main-main saja, sosialisasi gitu ya, hanya cuman menggambar, coret-coret gitu, nggak ada PR, nggak ada apa-apa.
4 tahun TK, 5 tahun TK, kemudian SD, dan saya merasakan sendiri pas di usia 5 tahun 6 tahun dia sudah merasa jenuh karena memang sudah belajar terus gitu. Nah, pas saya punya anak kedua, saya tidak masukkan anak saya untuk playgroup. Saya bebaskan dia untuk bermain sampai dia usia 5 tahun. Ketika usianya 5 tahun, sudah waktunya dia prasekolah atau TK. Kemudian 2 tahun TK, TKA dan TKB sudah mantap, dan selama perjalanan 2 tahun itu tidak pernah sedikit pun saya paksakan untuk bisa membaca. Dan saya sampaikan juga sama guru kelasnya bahwa anak saya tidak perlu dipaksakan. Kalau dia merasa sudah tidak mau, ya sudah gitu. Ya sudah gitu. Kalau misalkan dia belum bisa, ya sudah, jangan didorong dipaksa untuk harus bisa, nggak mesti gitu. Jadi saya santai saja selama 2 tahun, tapi saya sudah punya prediksi bahwa selama 2 tahun itu anak saya sudah mampu belajar tanpa ada desakan dari orang tua maupun guru. Dia mau sendiri gitu. Tetap kita kasih arahan ya, bukan berarti dilepas saja. Kebanyakan orang tua gini, oh ya masih kecil, ada juga yang pikiran gitu ya, masih kecil udah nggak usah belajar, santai aja, nanti pusing lah apalah, ada yang seperti itu gitu. Nah, nggak begitu juga. Anak-anak itu tidak dilepas begitu saja, tapi tidak dikekang juga. Jadi benar-benar pelan-pelan saja. Saat dia sudah mulai kita punya planning. Anak kita TK 2 tahun, kita harus planning selama 2 tahun itu mana part-part yang harus dia belajar, mana part-part yang bagian-bagian yang dia main gitu. Nah, anak-anak kebanyakan tergantung dari lingkungan ya. Kalau lingkungannya banyak untuk bermain, pasti dia akan termotivasi untuk bermain, jarang untuk belajar. Nah, kita disiplinkan waktu untuk anak-anak kita, untuk dimana waktunya belajar, dimana waktunya main gitu. Jadi jangan dilosin aja ya Bun, karena memang nggak bagus juga kalau dilosin aja, dilepas aja, nggak belajar. Mesti kita kasih tahu nih loh, belajar kayak gini loh, tapi belajar yang menyenangkan ya gitu. Karena kalau kita lepas begitu saja, kita mengikuti dia, nanti sampai besar kita pun akan terus mengikuti maunya dia. Tapi kalau dari kecil sudah anak harus mengikuti peraturan yang kita berikan, insya Allah sampai besar dia udah paham mana yang orang tuanya peraturan di rumah, mana yang tidak gitu kan. Makanya saya berharap dari bunda-bunda semua, kalau bisa seperti itu ya. Kalau bisa anak-anak itu tidak dipaksakan, tapi tidak pula dilepas begitu saja dalam hal bertambahnya ilmu, mencari ilmunya di usia prasekolah terutama ya gitu. Saya mengalami yang kedua, saya tidak paksakan. Alhamdulillah pas SD-nya dia merasa antusias, merasa kurang terus dalam belajarnya. Jadi dia terus belajar tanpa saya suruh. Setiap ba'da maghrib itu dia sudah pegang Al-Quran, lalu dia menghafal, lalu dia membuka bacaannya, pelajarannya tanpa saya suruh, karena dia merasa haus pelajaran. Yang kedua, kalau yang pertama ya memang kesalahan saya juga, karena sudah dijejelin ilmu yang terlalu banyak. Jadi pas sekarang dia sudah mulai jenuh mungkin, tapi alhamdulillah saya beserta ayahnya komunikasi gimana caranya supaya dia antusias lagi dalam belajarnya. Dan alhamdulillah saat dia di SD sudah selalu juara terus ya, 1 2 3 juara 3 besar. Pas di SMP-nya dia dijatuhkan maksudnya dalam artian nilainya merosot
dan akhirnya dia merasa mungkin merasa oh ya kurang nih. Nah, saat itulah kita mulai masuk dalam pikiran dan hatinya bahwa kita ingatkan kembali, kalau kamu usahanya sedikit ya hasilnya sedikit, tapi kalau usahamu banyak insya Allah hasilnya bagus. Mau les atau mau belajar di rumah, ternyata kebetulan kemarin pandemik, ternyata anakku yang pertama maunya les aja, dan akhirnya alhamdulillah sekarang kalau belajar dia udah paham, dia ambil buku sendiri, dia baca sendiri gitu, jadi udah ngerti aja sendiri, alhamdulillah. Jadi balik lagi, bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana sikap kita, bagaimana ketegasan kita, begitu. Dan yang paling penting itu apa? Disiplin. Kalau kita udah bilang waktunya belajar jam segini, jangan kita lolosin lagi ke jam sebelahnya ya. Misalnya belajar jam 7, besok belajar jam 8, besok lagi jam 9. Enggak, kita harus disiplin. Kalau jam 7 terus. Jadi anak-anak tuh udah paham, oh orang tua aku sukanya jam segini nih, peraturannya nih, dia udah paham dengan sendirinya tanpa kita harus teriak-teriak kembali gitu. Itu Bun, mudah-mudahan semua bunda-bunda yang di sana yang sedang baru mau masukin anaknya prasekolah, semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk bunda-bunda semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.